gue Laurencia. Nama saya Michael. Nah, di sini tuh kali ini gue sama Mike mau ngebahas tentang secara terperinci apa itu MPG 4. Oh, itu pasti ini ya. Sejarahnya dulu gue bahas. Si MPG 4 ini tuh diperkenalkan pada akhir 1998. Adalah sebuah nama dari sebuah grup coding standar audio dan video dan teknologi yang berhubungan yang disetujui oleh Moving Picture Expert Group. Terus kegunaan utama bagi si standar MPG 4 ini tuh seperti teman-teman tahu kayak internet, CD, video phone, dan televisi broadcast. Nah, si MPG 4 ini tuh menyerap banyak fungsi dari MPEG 1 dan MPEG 2 dan standar berhubungan lainnya. Menambah fungsi baru seperti dukungan VRML untuk peredaran 3D. Si file komposit berorientasi objek termasuk audio, video, dan VRML. Dukungan spesifikasi cipta digital dan banyak interaktivitas lainnya. Format si MPG 4 ini tuh teman-teman sangat tepat untuk menempatkan format video yang besar seperti AVI atau VOB karena konsep dasar dari si kompresi A5ACCD32BG4 ini tuh adalah mengkompres file ketika menyimpan video, lalu ketika video tersebut diputar kodek MPEG 5ACCD32B4 ini tuh berubah jadi AK5ACCD32BAN, mengembangkan lagi ukuran file ini. Jadi tingkat penurunan kualitas video maupun audio menjadi sangat minimal dengan ukuran kompresi file yang maksimal. Selanjutnya, file film non terkompresi lebih besar dalam ukuran bahkan komputer yang tidak bisa menjalankannya. Kemudian produsen mulai mencari beberapa cara untuk menjalankan hal video yang pada media digital untuk menghemat ruang dan membuat streaming di internet secara mungkin dan layak. Memang oleh karena itu beberapa produsen mengembangkan perangkat lunak yang memungkinkan sistem untuk kompres film sehingga komputer mampu operasi. Begitu banyak metode yang digunakan untuk algoritma kompresi, tetapi MPEG 4 ini banyak digunakan sekarang hari. MPEG 4 ini memiliki algoritma kompresi yang MPEG 1 dan MPEG 2 kemudian diperluas untuk mendukung video audio. Rendah kecepatan bit encoding dan konten 3D, teks, dan beberapa jenis media lainnya. Kepopularitasan MPEG 4 ini membuka potensi perkembangan teknologi yang lebih menarik di masa depan. Kelompok MPEG ini menggambarkan MPEG 4 sebagai platform multimedia dirancang untuk campuran animasi, teks, dan video bersama-sama ke dalam satu format berorientasi objek sifat. Nah, di sini gue mau ngebahas tentang pengembangan MPEG 4 ini. MPEG 4 ini tuh dikembangkan oleh Gambar Bergerak Ahli Group. Dia singkatnya MPEG. Bekerja di bawah pimpinan bersama Organisasi Standar Internasional atau ISO dan Komisi Elektroteknis Internasional. Kelompok ini bekerja pada standar untuk pengkodean gambar bergerak dan audio terkait. Lalu ini ada model sistem decoder, pengaturan waktu dan manajemen penyangga. Karena sistem MPEG 4 ini mampu bekerja dalam skenario push di mana pengirim mengirimkan data ke terminal tanpa menerima sinyal yang meminta data. Sistem MPEG 4 ini mendefinisikan model konseptual terminal yang sesuai dengan MPEG 4 untuk pengirim untuk memperkirakan perilaku terminal dalam hal manajemen buffer dan sinkronisasi data yang berasal dari aliran elementer yang berbeda. Dalam model ini, dua antarmuka konseptual didefinisikan untuk menggambarkan perilaku decoder. DMIF aplikasi interface adalah antarmuka antara
interpolacer dan buffer decoding, dan ESI Elementary Stream Interface. ESI ini tuh atau Elementary Stream Interface ini tuh adalah antar muka antara buffer decoding dan decoder. DAI menyediakan serangkaian paket yang disebut paket SL ke buffer decoding masing-masing aliran elementer. Paket SL berisi 1 unit akses penuh atau fragmennya tuh sebagai muatan dan juga membawa informasi waktu muatan untuk decoding dan komposisi dalam header. Setiap unit akses tetap dalam buffer decoding sebelum waktu decoding tiba dan menghasilkan unit komposisi sebagai hasil dari decoding yang akan tetap menjadi memori komposisi sampai waktu komposisi tiba. Nah, dengan menggunakan model konseptual ini tuh pengirim dapat menjamin aliran tidak memecah terminal yang menerimanya dengan menyebabkan overflow atau underflow dari buffer decoding atau komposisi. Dari MPEG 4 ini ada sebuah proof yang menyebutkan bahwa MPEG 4 ini adalah standar saat ini sedang dikembangkan untuk pengiriman dan produk multimedia interaktif di seluruh jaringan. Hal ini lebih dari sebuah codec yang tunggal dan mencakup spesifikasi untuk audio, video, dan interaksivitas. Komponen video MPEG 4 ini sangat mirip dengan H263. Ini dioptimalkan untuk pengiriman video pada tingkat data internet. Nah, selain yang dijelasin sama Mike tadi itu ada pro-nya, tentu ada kontranya. Nah, kontranya apa aja itu? Si MPG 4 file ini tuh sumber tidak mendukung fitur berikut MP4 file, external track, file fragment atau kotak move atau MFRA, dan move didukung di Windows 8. Streaming presentasi MPG 4 ini tuh file sumber diam-diam mengabaikan petunjuk track, mencari oleh SMP TE time code atom, dikompresi atau jadinya CMOV. Metadata MPG 4 ini tuh teman-teman menciptakan berbagai macam metadata selama decoding, misalnya media file penulis, perangkat lunak yang digunakan dalam penciptaan, dan waktu dan tanggal di mana itu diciptakan. Metadata dapat juga terstruktur dalam XMP format. Lalu data streaming transfer data pada tingkat kecepatan tinggi yang stabil seperti MPEG 4 tidak wadah media, audio atau video, itu hanya pengkodean metode algoritma yang menghasilkan file yang dikodekan dalam berbagai jenis. MP4 ini yang paling umum dan luas encryptnya format oleh MPEG 4 sendiri. Nah, jadi sebenarnya tuh teman-teman MPG 4 itu tuh gampangnya jadi gini, sebenarnya tuh kalau kita rekam video tuh kan size-nya gede-gede dari aslinya kan. Nah, salah satu teknik untuk mempertahankan kualitas dan mengecilkan ukuran tuh pakai MPG 4 ini. Dari size gede mau kita kecilin, kita kompres kan. Nah, biar si kualitas video dan si size-nya jadi kecil tuh pakai MPG 4 ini teman-teman. Sekian dari kelompok kami penjelasan tentang MPEG 4 sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih.